أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على سيدنا محمد نور الهداية وعلى آله وصحبه نجوم الرشاد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وحكما. ربي زدني علما وارزقني فهما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أما بعد فقول Hadratal muhtaramin wal mukaramin, para alim, para sepuh, tokoh masyarakat semuanya yang saya hormati dan saya muliakan. Wabil khusus kepada pimpinan Majelis Ta'lim Samsi Sumus, beliau Bapak Ustaz Mabrur yang saya cintai dan saya hormati serta saya muliakan. Tak lupa kepada pembawa acara Bapak Jaja yang saya hormati dan saya muliakan. Tak lupa orang tua kami, senior kami, Bapak Mudasir, Bapak Sobirin, Bapak Mito, Bapak Subur, semuanya yang saya hormati dan saya muliakan, serta rekan-rekan semuanya seijil, senasib, seperjuangan yang saya cintai dan saya hormati serta saya muliakan, rahimakumullah. Saudaraku, mari kita sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin sebagai ungkapan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat hidup yang begitu besar dan begitu banyak kepada kita sekalian. Di antara nikmat hidup yang masih dapat kita rasakan bersama-sama sampai di malam hari ini, alhamdulillah kita semuanya diberikan nikmat hidup berupa yang pertama kesehatan, yang keduanya diberikan nikmat hidup berupa nikmat Islam. Alhamdulillah kita semuanya hidup dalam keadaan sehat, kemudian hidup dalam keadaan diberikan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin oleh Abdullah Al-Mazani, dia berkata, man kana musliman wa badanuhu fi afiyatin faqad istama'a alaihi sayyidu na'imid dunya wa sayyidu na'imil akhirah, lianna sayyida na'imid dunya wal afiyah wa sayyidu na'imil akhirah wal islam. Kata beliau, barang siapa yang beragama Islam, badannya sehat, maka sungguh betul-betul orang itu telah mengumpulkan dua kenikmatan terbesar sekaligus. Dua kenikmatan terbesar sekaligus. Alasannya apa? Alasannya karena kenikmatan terbesar untuk urusan dunia adalah kesehatan. Sedangkan kenikmatan terbesar untuk urusan akhirat adalah nikmat Islam. Jadi buat kita semuanya yang hadir dalam forum yang mulia ini, pertama sudah diberikan nikmat sehat, kedua diberikan Islam yang kuat, iman yang selalu melekat dalam hati kita sampai akhir hayat. Tentu ini merupakan suatu kenikmatan yang sangat-sangat luar biasa yang harus kita syukuri bersama, walaupun kita hidup dalam keadaan serba pas, Pak Mito. Ya, walaupun kita hidup dalam keadaan serba pas, yang penting badannya sehat, ya, Islamnya kuat, keimanan selalu melekat dalam hati sampai akhir hayat. Walaupun hidupnya serba pas, setuju nggak? Walaupun hidupnya serba pas. Ya, contohnya apa? Contohnya wayai istri, ya, minta buat kondangan, ada, mintanya 1 juta, kita megang 2 juta. Ini alhamdulillah pas namanya.
Coba kita bayangkan, istri minta 1 juta, kita punya 1 juta. Ini namanya pas-pasan, gak enak. Kita mau beli kopi, kita mau beli rokok, kita mau beli bakso dari mana? Mau dikurangin kasihan istri, nggak dikurangi kita nggak bisa jajan. Namanya pas-pasan. Pengennya kita yang pas, ya. Anak butuh biaya sekolah, butuh biaya ngaji di pesantren, butuh kiriman 1 juta, kita punya 3 juta. Pas nih namanya, pas, enak itu dirasa, ya. 1 juta transfer buat anak, 2 juta ada di kantong kita, kan enak Pak Mito, ya. Ada lagi Pak Mito, ada lagi nih urusan kerjaan. Wayang ngaji kerjaan kelar, ini juga pas enak. Kerjaan banyak, wayang ngaji kelar. Yang nggak enak ini wayang ngaji kerjaan belum kelar, nggak enak. Asih, sudah ngerasain bala-bala. Ini mesti ada yang dikalahkan salah satunya. Kerjaan apa ngajinya? Kalau jamaah bisa, yang dikalahkan ngajinya, tapi kalau ustaznya nggak bisa, ya. Ini enaknya kalau jadi ustaz. Makanya menangnya jadi jamaah itu bisa libur sewaya-waya. Kapan dia pengen mau libur bisa, tapi kalau jadi ustaz nggak bisa libur sewaya-waya. Itu. Jadi kayak kasus kemarin nih malam Sabtu nih, ya. Iya, nggak berangkat boleh. Nggak enak sama Pak RT. Berangkat boleh, nggak enak sama bos. Ini namanya nggak pas. Namanya nggak. Makanya kalau saya berdoa, sempat saya tahajud kurang lebih 1 bulan yang lalu karena lagi pahit nih masih. Bila-bila saya tahajud. Dalam doa saya Pak Mito, tumpik banget. Ya Allah, pertemukanlah dengan bos-bos yang baik, yang bisa dan mau. Nggak cuma sekedar bisa, tapi mau. Bisa dan mau memberi jasa saya dengan harga yang bagus buat saya. Nggak cuma sekedar bisa kalau nggak mau kalau nggak bisa, jadi lengkap Pak Mito. Bisa dan mau membayar jasa saya dengan harga yang bagus. Dan tolonglah ya Allah berikan kerjaan yang banyak, duitnya juga gampang, tapi jangan sampai mengganggu segala bentuk kegiatan saya, urusan keagamaan, mulai ngaji sampai ibadah-ibadah yang lain lengkap banget Pak. Ya alhamdulillah dapat kerjaan sudah dipotong, tinggal saya kasih ke penjahit, saya kan nggak mengapa, ya duit dapat tapi nggak ngapa-ngapa, nggak ngeluarin tenaga, cuma ambil Pak, ambil, saya suruh habis. Jadi artinya kalau kita berdoa itu mbok ya yang lengkap. Jangan cuma minta ya Allah berikan kerjaan yang banyak, bingung. Waduh. Kerjaan apa? Ya. Jadi yang lengkap, kerjaan yang banyak, harganya bagus, dikerjakan mudah, cepat kelar, begitu ya. Kalau doa yang lengkap, jangan sampai nggak lengkap bener. Ya, ini yang sering jadi. Bener kalau doa yang lengkap. Bener. Iya. Kalau nggak lengkap nanti jadi masalah. Ya Allah berilah kerjaan yang banyak, bener itu kerjaan banyak. Tapi susah semua, nggak kelar-kelar, duitnya nggak turun-turun. Udah gitu kegiatan keagamaan terganggu. Waduh, ini jangan sampai ya. Jangan sampai, maaf bukan berarti ini lagi nyindir Pak Mito kemarin. Saya sengaja kemarin nggak kesini karena saya serba salah. Takutlah jaga perasaan sama mereka. Saya nggak bisa membayangkan perasaan mereka. Pasti nggak enak sana sini ya udah. Cukup saya yang berangkat sama diwakili sama Ustadz Mbak sama beberapa teman yang hadir. Jadi intinya ini kita bersyukur panjenengan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala punya ustaz seprofesi Pak Mito. Ini enaknya kalau punya ustaz seprofesi, tahu keadaan bagaimana jamaahnya, kenapa nggak ngaji? Paling nggak ini lagi terlalu janjian nih sama orang. Ya kalau udah 3 minggu berturut-turut baru saya nanya, kemana ini Mas Tulhani? Saya khawatir ada yang sakit soalnya, maksud saya begitu. Kalau soal masalah karena lagi lembur, enggak saya masalah, karena profesinya sama. Ya, iya tapi doakan saya jangan sampai enggak berangkat ke sini karena saya lembur. Ya, doakan saya Pak Mito ya,
Jangan sampai saya absen gara-gara lembur, jangan sampai doakan saya benar. Ya. Hadirin rahimakumullah, semua yang saya hormati dan saya muliakan. Selanjutnya sholawat serta salam semoga terhaturkan pada junjungan kita Nabi Abu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku rahimakumullah, semua yang saya hormati dan saya muliakan, mari kita sama-sama melanjutkan pembahasan kita dalam ilmu fikih, masih dalam seputar pembahasan mengenai mengurus jenazah. Kemarin kita sudah sampai pada pembahasan orang yang mati syahid. Bismillahirrahmanirrahim. Saya teruskan mengenai pembahasan tentang memandikan jenazah. Saya bacakan materinya terlebih dahulu di dalam kitab Bajuri. Wala yukrahu linnahwi junubil khuslahu wala tajibu niyatul khusli li'anna al-qasda bihi an-nadhafatu wa hiya la tatawaqqafu ala niyatin lakin tusannu, yang artinya tidak dimakruhkan bagi orang yang punya junub, artinya belum mandi besar, tidak dimakruhkan untuk memandikan jenazah, ya. Tidak makruh, tidak apa-apa. Dan tidak juga diwajibkan bagi ghusil, bagi orang yang memandikan ini, tidak diwajibkan niat. Tidak diniati nggak apa-apa, nggak, tinggal mandiin aja. Ya, punya junub nggak apa-apa, nggak makruh. Alasannya apa? Tidak diwajibkan niat bagi orang yang memandikan jenazah. Alasannya karena tujuan memandikan jenazah itu adalah membersihkan. Jadi tujuannya semata-mata untuk membersihkan dan tidak tidak berhenti, ya, tidak disyaratkan ada suatu niat. Hanya saja dalam hal memandikan jenazah, masalah niat itu disunahkan, lakin tusannu, tapi disunahkan. Jadi hukumnya sunnah bagi orang yang memandikan jenazah. Lanjut. Oleh karena memandikan jenazah disunahkan untuk niat, maka bagi orang yang memandikan jenazah membaca niat sebagai berikut. Nanti baca sama-sama. Nawaitu ada al-husni man hadzal mayyiti, begitu niatnya. Baca bareng-bareng, ayo. Nawaitu ada al-husni an hadzal mayyiti. Nawaitu ada al-husni an hadzal mayyiti. Sekali lagi, nawaitu ada al-husni an hadzal mayyiti. Ya, jadi ini niatnya memandikan jenazah. Kemudian ada persoalan terkait dengan memandikan jenazah. Kembali ke persoalan orang yang mati syahid. Kemarin di depan sudah dijelaskan bahwa ada dua orang yang tidak boleh dimandikan dan juga tidak boleh disolatkan. Yang pertama adalah orang yang mati syahid. Mungkin di sini ada pertanyaan, kenapa bagi orang yang mati syahid tidak boleh disolatkan? Alasannya karena darahnya orang yang mati syahid, bekas darahnya itu menjadi kesaksian, menjadi saksi. Sesuai hadis baginda Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna raihatahu yaumil qiyamati takunu ka raihatil miski. Sesungguhnya bau darahnya orang yang mati syahid pada hari kiamat itu seperti aroma minyak misik, seperti minyak wangi yang paling bagus gitu. Jadi alasan.
Kalau muncul pertanyaan ini ke persoalan-persoalan yang perlu disampaikan biar nanti nggak ada pertanyaan. Bagaimana kalau sampai terjadi dalam tubuhnya mayit yang mati syahid terdapat suatu najis, apapun itu bentuk najisnya, maka bagaimana? Boleh enggak dibasuh? Boleh dibasuh bagian yang ada najisnya, walaupun resikonya nanti ada bagian darah atau darah di situ bercak, itu bekas di badan atau tubuhnya jasad si mayit ini yang mati syahid, walaupun ada sebagian yang hilang. Jadi wajib membuang najisnya. Kemudian kalau ada pertanyaan, kenapa orang yang mati syahid tidak boleh disolatkan, bahkan dihukumi haram dan solatnya pun dinyatakan tidak sah? Jadi solat jenazah kalau yang mati ini mati syahid yang meninggal, maka yang pertama mensolati jenazahnya dihukumi haram dan solatnya pun tidak sah. Nah, hikmah dibalik larangan mensolati orang yang mati syahid adalah litarghib fi tahsili syahadah, untuk memotivasi, untuk memberikan kesenangan, kegembiraan pada seseorang agar bisa mendapatkan, agar bisa menjadi orang yang mati syahid. Biar ada kesan-kesan tersendiri, ada perbedaannya dari sisi perlakuan ketika dimandikan, ketika diurus, ada perbedaan. Perbedaan mana? Tadi nggak boleh dimandikan, nggak boleh disolatkan. Jadi ada perbedaan yang mencolok. Nah, di situ diharapkan nanti orang-orang tertarik untuk jihad, karena di dunianya pun diperlakukan istimewa, ada perlakuan yang berbeda, ya. Tidak seperti umumnya mayit. Di akhirat sudah jelas. Nah, ini diharapkan memberi semangat, dorongan kepada orang-orang untuk jihad. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ghuslul mayyiti wajibun wa niyatuhu sunnatun wa wudu'uhu sunnatun wa niyatuhu wajibatun. Memandikan mayit hukumnya wajib, niat memandikan wajib hukumnya sunnah. Jadi perlu diingat-ingat nih, memandikan mayit hukumnya wajib, untuk niatnya hukumnya sunnah. Kalau mau wudu, bahasanya apa? Wuduin mayit lah, itulah. Ya. Wuduin mayit, kita ya mewudukan mayit itu hukumnya sunnah, tapi niatnya wajib. Jangan kebalik ini ya. Untuk memandikan mayit, memandikannya wajib. Sunnahnya, niatnya sunnah. Kalau wudunya bagi si mayit ini, kita kan dianjurkan untuk wuduin, ya wuduin si mayit. Nah, wuduinnya ini hukumnya sunnah, tapi ketika kita wuduin, niatnya wajib. Jadi ini ada apa namanya ya? Kalau dibutuhin juga apa sebenarnya? Enggak apa-apa, karena memang karena sunnah. Yang penting dimandikan. Jadi mohon maaf ini apabila sampai terjadi ada suatu peristiwa dimandikan tetapi tidak diwuduin, misalkan kelupaan, ya, sudah terlanjur misalkan di kafan dan sebagainya, bahkan mungkin sudah terlanjur di bawah ke makam, ya sudah, ya. Artinya nggak apa-apa, ya. Karena memang hukumnya sunnah. Jadi inilah pengetahuan, barangkali sampai ada kejadian seperti ini yang mungkin sekali akan terjadi, ya, mungkin sekali. Lanjut. Iya, mungkin sekali namanya di situ, apalagi kalau sampai terjadi orang yang memandikan ini bukan orang yang biasa, ya. Sekali-kalinya ditodong, ya, dianggapnya kayak saya orang nggak biasa, misalkan dianggapnya ustad, ya mau nggak mau akhirnya saking gugupnya ada yang kelupaan. Nggak apa-apa, mungkin sekali terjadi, namanya orang gugup, ya. Lanjut.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau muncul pertanyaan, boleh tidak bagi orang yang memandikan, mengkafani, membawa, memikul ya, artinya mengantar jenazahnya ke pemakaman, serta menggali kuburnya mendapatkan upah? Maka dalam penjelasan kitab Bajuri ini diperbolehkan semua. Jadi untuk di kota khususnya kan ada upah untuk orang yang memandikan, mengkafani, ya ada upahnya. Yang menggali juga ada upahnya. Nggak apa-apa, memang diperbolehkan. Mungkin kalau di kampung belum segitunya, sekedar istilahnya mungkin ya sekedarnya lah apa dikasih apa. Gitu. Tapi memang secara hukum diperbolehkan. Itu biar kita tahu gamblang kayak gitu dari sisi hukumnya. Jangan sampai nanti ada dugaan-dugaan yang belum tentu benar dugaannya kayak gitu. Kemudian menyudutkan orang-orang yang biasa ngurusin jenazah, kan kasihan. Beliau ini sewayah-wayah dipanggil, nggak lihat jam, ya siang, sore, pagi, bahkan bisa malam, ya. Nah itu kalau orang-orang yang kerja terikat kan susah juga Pak Jaja. Sering banget minta izin. Bos saya mau pulang, kenapa? Mau mandiin jenazah. Besok lagi kayak gitu, bosnya lama-lama. Aduh, bentar-bentar punya karyawan izin dulu kayak gini ya. Makanya perlu ya ada upah. Enggak apa-apa. Diperbolehkan dalam pandangan ilmu hukum. Kemudian kemarin ya terkait pertanyaan dari Mas Nono kemarin sudah saya jawab. Bagaimana kalau ada mayit masih bayi, terus orang tuanya agamanya non-muslim, boleh nggak disolatin? Haram. Nah, sampai-sampai kalau ada suatu kejadian menemukan bayi yang tidak diketahui orang tuanya ini muslim atau non-muslim, juga tidak boleh disolatkan. Ini namanya member-member. Mungkin juga orang tuanya muslim, mungkin juga orang tuanya non-muslim, tidak boleh disolatkan. Ini lagi masalah namanya ya permasalahan yang mungkin terjadi. Jadi saya dalam menyampaikan ini menggunakan metode seperti orang tanya jawab. Gitu. Ini namanya permasalahan. Bagaimana kalau sampai terjadi ada suatu musibah, suatu contoh kebakaran, di situ sampai menelan korban jiwa. Ada beberapa orang, lebih dari satu lah. Sementara di situ orang meyakini orang-orang yang tinggal di situ agamanya campur, ya. Mungkin karena di perkantoran kayak gitu kan agamanya campur, ada yang muslim, ada non-muslim. Nah, terus bagaimana mensiasatinya? Ini hubungannya dengan sholat. Kalau masalah memandikan kan semua boleh, cuman masalahnya wajib sama nggak wajib. Bagaimana mensiasatinya ketika ada banyak mayit yang kita tidak bisa mengetahui secara pasti identitasnya? Mungkin dompetnya kebakar, ya, udah nggak bisa dibaca ini muslim apa non muslim. Dari sisi muka, wajah sudah nggak bisa dikenalin umpamanya, ya. Kumpulkan saja di situ. Pokoknya semua mayit di situ, mau 10 orang, mau 15 orang dikumpulkan, kemudian disolat. Enggak apa-apa. Doanya bagaimana? Doanya Allahumma fir. Nah, Allahumma fir min ahadin. Ya, ya Allah, ampunilah dari salah satu dari mereka yang muslim kayak. Jadi intinya yang didoakan yang muslim. Ya, intinya yang didoakan yang nah, kalau sampai terjadi ada dua orang diyakini dua orang ini satu muslim, satu non muslim, tetapi kita susah untuk memisahkan, diambil salah satu saja. Ini dipisah, ini yang muslim sholatin, ini yang non muslim dipisah ke sana. Nggak bisa karena susah, karena memang sudah tidak bisa dikenali. Ya kumpulkan saja di situ dua orang. Nah, doanya Allahumma fir
La Allahumma fir lahuma in kana musliman. Ya Allah ampunilah keduanya apabila mereka itu muslim. Nah, kalau satu orang menemukan mayit tidak ada identitasnya, ini mau gimana ini? Sekarang banyak sekali ya mayit-mayit yang ditemukan tidak ada identitasnya. Usut punya usut, nanti sih ketemu juga, tapi beberapa bulan kemudian. Sholati saja. Doanya yang begitu. Allahumma firlahu kalau laki-laki, ingkana musliman. Kalau perempuan, Allahumma firlaha ingkana musliman. Ya Allah ampunilah dia kalau memang dia seorang muslim. Jadi nggak usah bingung. Apabila ada suatu kasus tadi yang pertama, ada suatu musibah menelan banyak korban, kita tidak bisa membedakan, tidak bisa memisah mana yang muslim, mana yang non muslim. Kita setelah diurus, dimandikan, dikafani, terusan kemudian disolatkan, enggak apa-apa dikumpulkan di situ. Kita niatkan mensolati orang yang Islam. Apabila menemukan satu jenazah yang tidak diketahui identitasnya, maka doanya Allahumma fir in kana musliman. Allahumma ighfir lahu in kana musliman kalau laki-laki, kalau perempuan Allahumma ighfir laha in kana muslimatan, begitu ya. Jadi enggak ada yang susah kalau memang kita tahu. Silakan untuk waktu saya berikan kepada rekan-rekan semuanya, barangkali ada yang ditambahkan. Silakan, saya kasih waktu. Ya, boleh cuma tidak itu berarti yang syahid dunia akhirat ya? Yang syahid dunia akhirat ataupun yang syahid dunia. Karena syahid dunia kan kita secara lahir dalam pandangan kita kan syahid. Masalah dia hanya syahid dunia saja kan masalah niat dia. Niat itu kan kita tidak tahu, ya. Taunya dia gugur dalam medan perang melawan orang-orang kafir. Masalah dia hanya syahid di dunia karena memang niatnya itu niat untuk mencari ya harta dunia, mencari harta rampasan karena dibayar dan sebagainya, kan kita nggak tahu. Makanya yang syahid, baik syahid dunia akhirat ataupun syahid dunia, yaitu diperlakukan sama. Yang beda itu adalah syahid akhirat. Itu tetap diperlakukan sama. Ia dimandikan, dikafani, disolatkan. Kemudian satu lagi terkait masalah orang yang mati syahid, boleh tidak dikafani dengan baju terakhir dia pakai? Boleh, asal barang-barang yang secara khusus dipakai untuk perang itu tidak ikut dikubur. Misalkan baju perang, rompi kayak gitu, jangan ikut dikubur. Nanti biar bisa dipakai untuk tentara yang masih hidup maksudnya kayak gitu. Jadi misalkan pakai baju-baju biasa waktu itu pas perang, pakai baju itu nggak apa-apa. Kalau misalkan mau dikafani dengan kain kafan juga boleh. Jadi ada dua pilihan. Boleh menggunakan kain kafan sebagaimana mestinya, sebagaimana umumnya, boleh menggunakan baju terakhir dia meninggal. Kayak gitu. Ini untuk orang yang mati syahid. Ada lagi nggak? Silahkan, waktu masih obat. Ini mantap, kalau misalkan sekarang ini kan banyak yang mutilasi gitu, itu kan nggak lengkap, itu boleh sholatnya di mana? Kaki semua dibobol, badan di mana gitu kan? Itu disolati apa enggak? Jadi mayit yang potong-potong gitu kan mungkin kaki, badan di mana gitu. Sekarang kita mulai dari masalah mandikan. Banyaknya kasus mutilasi di akhir zaman ini, mungkin muncul pertanyaan, bagaimana kalau yang ditemukan hanya sebagian dari anggota tubuhnya? Yang pertama, urusan mandi, ya dimandikan saja bagian anggota tubuh yang ditemukan, itu yang pertama. Kalau urusan mensolatkan, tentu jangan dipisah-pisah, ya, jangan dipisah-pisah.
Tapi kalau memang terjadi memang bisa sulit untuk disatukan misalkan saking jauhnya atau apalah. Iya, maka yang diutamakan bagian kepalanya. Itu. Ya, utamanya. Ya, itu. Jadi bisa dianggap cukup, ya. Kepala kan itu enggak simbol. Kayak gitu. Makanya orang zakat fitrah itu aja kan bahasanya kan untuk pajak kepala, kayak itu istilah. Jadi kayak gitu. Itu tadi ya masalah naudzubillah korban mutilasi baik dari cara memandikan ataupun disolatkan. Ada lagi nggak? Ini biar nggak menyisakan pertanyaan. Yang mengapa kita memandikan itu kan memang ada urusan. Iya. Selain itu kata doa dan sebagainya itu memang ada yang standarnya orang tidak mampu. Iya, ya begini. Ini memang yang disebutkan di sini hanya 4 ya. Memandikan, mengkafani, membawa ya. Terusan yang menggali kubur. Ya. Kalau untuk yang mensolatkan juga tadi tidak disebutkan ya. Jadi memandikan, mengkafani, membawa, menggali kubur, mensolatkan ya. Karena ini mutlak ibadah lah ya. Tetapi kalau masalah bisyarah ya, tuan rumah atau sahibul musibah ahli warisnya ada rezeki silakan ya, artinya diperbolehkan buat tuan rumah diniatkan sedekah atas nama si mayit. Tetapi untuk jamaah jangan mengharap apalagi sampai diminta kayak gitu. Tapi kalau dikasih nggak apa-apa. Kalau dikasih nggak apa-apa ya, karena ini namanya bisyarah ya, namanya bisyarah itu hubungan nggak apa-apa. Tapi ya diluruskan juga niatnya buat sahibul musibah ya, ahli warisnya, niatkan sedekah atas si mayit biar mendapatkan pahala kayak gitu. Yang pokok 4, mulai dari memandikan, mengkafani, membawa, yang mengantarkan gitu kan. Kalau zaman sekarang kan pakai ambulan otomatis ya, namanya ambulan kan ada supir, ada bensin, lain-lain ya. Seandainya dipanggul pun itu boleh, dipanggul, dipikul zaman dulu kan 4 orang, boleh itu 4 orang itu mengambil ongkos. Yang menggali apalagi ya, jelas. Kalau di Jakarta itu spesialis kayaknya ya, boleh. Jadi nggak ragu kayak itulah ya. Kalau dikasih terima, tapi jangan minta ya, atau mengharap ya. Jelas ya. Jadi ini biar tuntas sekalian permasalahan ini, karena ini masalah yang istilahnya sering terjadi di tengah-tengah masyarakat, yang dikhawatirkan nanti muncul anggapan-anggapan yang nggak benar kayak gitu. Ada lagi nggak? Yang setelah dimandikan ya. Jadi di wudhu ya. Iya. Masalahnya setelah diwudhukan kan sering diangkat Iya. dari kemudian ke dalam. Iya. Tapi yang ada kadang bukan dari pihak keluarga, itu kan pegang lagi. Iya. Itu gimana Pak Ustaz? Maksudnya apa nih? Batal hukumnya. Karena yang kita kan kalau diwudhuin kan Pepakal. dari Iya. atas ya. Iya. Sementara kan kepegang lagi tuh Pak Ustaz. Ya. Maksudnya ini wudhunya batal enggak? Iya. Begini. Kalau mayit sudah diwudhuin lah ya bahasanya ya, sudah diwudhuin, disentuh oleh lain jenis ajnabiin, artinya yang bukan muhrim, yang batal ya yang hidup ya, si mayit yang enggak ya. Jadi jelas ya, kalau ada mayit sudah diwudhuin disentuh oleh orang yang bukan muhrimnya, lain jenis, yang batal yang hidup. Untuk mayitnya enggak batal ya. Jadi enggak perlu diulang, itu diwuduin lagi nanti tadi enggak disebel sama si A misalkan ya. Jelas ya? Saya pernah juga di makam. Iya. Saya dimasuk ke yang lahap bukan
tersentuh. Iya. Melek lagi mata. Aduh. Aja kepikirannya kan. Iya. Dari Ya nggak apa-apa Pak. Ya nggak apa-apa buat si mayit ya. Kalau kita ya batal. Kita yang hidup istilahnya batal. Kalau lagi nggak. Nah ini kan namanya ya silakan Mas Ibu. Silakan. Ini yang terjadi di Timur Tengah, Israel sama Palestina. Iya. Ya jenazahnya kalau sebagian besar yang Israel Israel kan ada Muslim dan Muslim. Iya. Nah, sedangkan yang Palestina kan mayoritas Islam. Nah itu tetap terjadi peperangan. Iya. Nah itu yang Muslim Israel termasuk jihad ya. Yang Muslim Israel. Israel juga banyak Muslim juga. Mungkin juga tentaranya ikut perang juga yang Muslim ada. Gitu. ini begini ya. Memang itu kalau sudah masalah antar negara, ya bisa jadi dari negara musuh memang salah satu atau mungkin banyak juga tentaranya itu yang Muslim. Nah ini agak susah ini hukumnya buat mereka ya. Artinya di pihak musuh kebetulan Muslim. Kalau di pihak kita ini yang Palestina sudah sangat diyakini syahid. Tapi untuk sana ya sebagai penjajah biarpun Islam, nah ini yang susah hukuminya ya. Ya walau alam ya. Walau alam. Ini soalnya di sini ada istilah begini Pak Subur, ada istilah. Bagaimana kalau ada tentara Muslim ini boikot terhadap pemerintah. Nah, boikot itu nggak boleh kan, kudeta. Tetapi ini masalahnya ya disuruh oleh orang kafir, ya. Disuruh oleh orang kafir, jadi buat berontak. Itu bagaimana? Ya. Kalau memang terjadi ada tentara Muslim untuk kudeta sendiri itu nggak boleh. Ini permasalahannya di sini kayak gitu ya. Ini maksudnya untuk ke situ tadi. Kudeta sendiri itu nggak boleh. Nah apalagi ini udah kudeta yang nyuruh orang kafir. Nah ini matinya nggak mati syahid. Ini maksudnya saya mau ngarah ke situ kayak gitu. Walaupun ini ya walaupun tentaranya Muslim. Gitu. Itu ya. Kalau tadi kan memang serba salah. Memang yang diperangi soalnya orang Muslim. Ya, gitu. Yang diperangi orang Muslim. Ada lagi nggak? yang punya itu tentara Purda, yang tentara India, Islam kan kesini doyak dilawan Portugis. Islam dia malah bela Indonesia kan, yang di Surabaya itu. Tentara Purda itu kan pas perang kafir, bautnya malah kan dibawa Inggris. Ada lagi? Silakan. Kalau kategorinya orang mati syahid itu khusus orang yang lagi berperang melawan kafir apa buat itu apa ya kayak kemarin di pesantren itu yang robot itu di Jawa Timur. Oh iya. Katanya. Oh bisa. Kemarin saya jelaskan ya. Kalau orang yang mati syahid dunia akhirat itu adalah orang-orang yang perang melawan orang-orang musyrik atau orang kafir. Ya. Itu syahid dunia akhirat. Itu pun kalau niatnya karena meluhurkan agama, karena Allah lah. Bukan dalam rangka cari upah, cari harta dunia. Gitu. Kalau sampai terjadi perang melawan orang-orang kafir tapi tujuannya adalah mencari harta dunia, ya dia dikatakan syahid di dunia. Ya, artinya diperlakukan sama seperti orang yang mati syahid, tetapi ya di akhiratnya walau alam nggak dapat apa-apa karena memang dia udah dapat di dunia. Nah, untuk orang-orang yang seperti kemarin kasus di pesantren mana itu saya lupa namanya, itu namanya syahid akhirat. Ya. Karena dijelaskan dalam kitab pencuri ada beberapa kategori orang yang mati syahid akhirat. Satu, orang yang meninggal sebab kebakaran. Orang yang meninggal sebab tenggelam. Dua, orang yang meninggal kecelakaan di jalan. Tiga, orang yang meninggal tertimpa reruntuhan bangunan. Ada berapa? Empat. Orang yang meninggal karena sakit perut. 5.
orang yang meninggal karena kelaparan, ya, terjadi kemarau panjang, krisis ekonomi, itulah kurang lebih kayak Palestina itu krisis ekonomi, ya, itu matinya juga syahid. Terus orang yang sedang mencari ilmu, ya, jadi mohon maaf ini kalau sampai kita di sini lagi ngaji, ya mohon maaf, meninggal ya syahid, ya jelas ya syahid. Apalagi kemarin itu di pesantren, udah mereka pencari ilmu santri tertimpa bangunan, udah jelas syahid banget, tapi syahidnya syahid. Ya, artinya ya tetap dimandikan, disolatkan, ya. Kalau syahid dunia akhirat kan tadi tidak dimandikan, tidak disolatkan, ya. Jadi dia mendapatkan perlakuan, mendapatkan suatu keistimewaan besok di akhirat. Di dunianya dia diperlakukan sama. Ada lagi nggak? Silakan. Monggo. Ya. Kalau bayi-bayi yang masih dalam kandungan dalam 3 bulan wajib disolatkan nggak usia 2 sampai 3 bulan? Begini. Sini kemarin sudah saya sampaikan bahwa bayi yang meninggal yang usia kandungannya belum sempurna. Jadi definisi kandungan yang sudah sempurna itu 6 bulan lebih dikit. Jadi kalau 6 bulan setengah, 6 bulannya masih kurang 2 hari, 3 hari, ini tidak bisa dikatakan sebagai usia kandungan yang sempurna. Di bawah itu meninggal, maka ini ditafsir. Ya. Kalau lahir dalam keadaan ada suara, ada tanda-tanda kehidupan, maka kalkabir seperti manusia dewasa. Tapi kalau meninggal dalam keadaan wujud kejadiannya sempurna, tetapi begitu lahir sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan, ini dimandikan tetapi tidak disolatkan. Dimandikan, dikafani, dikuburkan, satu yang tidak disolatkan. Itu ya. Nah, kalau 2 bulan, 3 bulan ini la syai'un, tidak ada kewajiban apapun. Hanya saja disunahkan untuk menutup atau membungkus dengan kain kemudian dikubur. Itu saja. Itu pun hukumnya sunnah, ya. 2-3 bulan, ya, 4 bulan kurang kayak gitulah, masih berbentuk, masih berwujud ya. Jadi ini nggak perlu dimandikan, apalagi sampai mensolatkan, ya. Jadi hukum mengkuburkan dan mengkafaninya pun ini masih sunnah, nggak sampai tingkatan wajib. Cuman ya kebangetan banget kalau sampai nggak dibungkus, ya dibuang begitu saja, masalahnya begitu, ya. Jelas ya. Jadi kalau sampai terjadi ada bayi keguguran, apalagi belum berbentuk manusia, itu nggak ada kewajiban apapun, ya. Tapi kalau memang yang sudah sempurna dari sisi wujud kejadiannya, walaupun usianya masih kurang dari 6 bulan, tapi lahir dalam keadaan sudah sempurna wujudnya. Ya kalau memang ada tanda-tanda kehidupan, walaupun hanya beberapa menit, ya dihukumi seperti dewasa. Nah kalau lahir langsung meninggal, tidak ada tanda-tanda kehidupan, maka satu yang enggak, mensolati yang enggak, dimandikan, dikafani, dikubur, sholatnya enggak. Meninggal dari dalam, tapi sudah wujudnya sudah sempurna. Iya, usia kandungannya masih kurang. Nah kalau yang sudah 6 bulan, walaupun lahir dalam keadaan sudah meninggal nih, ini kalkabir persis. Sudah 6 bulan lebih ya, lahir langsung meninggal, tetap kalkabir seperti dewasa persis. Artinya dari dalam, ya, meninggalnya dari dalam. ya meninggal masih dalam kandungan. Ya. Nah ini untuk yang kurang atau yang lebih dari 6 bulan? Yang lebih dari 6 bulan ini hukumnya seperti dewasa. Ya. Dari dalam. Walaupun dari dalam, walaupun lahir dalam keadaan sudah meninggal. Tapi kalau yang kurang dari 6 bulan, begitu lahir sudah meninggal, ini satu yang enggak sholati, yang enggak tidak
tidak disolati. Tapi masalah mengkafani, memandikan, ini kudu. Jadi itulah detailnya ilmu fikih. Makanya kadang-kadang kalau saya lagi rada ngeblend juga kadang-kadang saya pending gitu. Udahlah besok lagi ya. Karena memang dituntut untuk hafal sayanya. Jadi nggak bisa saya hanya membaca itu enggak, tapi setelah dibaca betul-betul saya hafalin itu. Ya. Kan nggak bisa saya selalu baca kayak gini. Soalnya ini loncat-loncat juga. Ya, ini bagian ini, nah itu makanya kadang-kadang saya lihat mana itu karena loncat-loncat, bukan urutan, bukan saya bingung ini bacanya apa bukan. Ya maaf bukan berarti sok pintar ya, bukan itu maksud saya. Tapi enak loncat-loncat, ini pembahasan ini di sini kan nggak semua baris itu perlu disampaikan, karena di dalam kitab Bajuri ini masa menjelaskan tentang nahunya kan saya sampaikan kan enggak. Dalam kalimat ini contoh kalimat asli untuk huruf sin-nya ada 3 reget, masa dia harus jelaskan kayak gini kan enggak? Nah, makanya loncat-loncat. Terusan kalimat ini ditanwin. Tanwinnya disebutnya tanwin apa? Kan enggak mungkin saya jelaskan di sini. Kecuali saya lagi ngaji nahwu ahad pagi. Boleh jelaskan kayak gini. Itu makanya loncat. Ada lagi enggak? Sedikit. Silakan. Yang meninggal dalam keadaan hamil, Ya. tapi usianya udah melampaui 6 bulan lah gitu. Yang meninggal apanya ini? Yang ibunya, yang hamilnya meninggal. Ya. Nah, Terus? ya perempuan, bayinya lah, kan laki-laki bayinya gitu. Ya itu beda dua jenis. Ibunya Ada kan 2 orang berarti itu. iya 2 orang jadi meninggal gitu dalam keadaan hamil. Ya. Itu berarti udah 7 bulan lah kan ada. Nah, Sholatnya itu ya, itu niatnya 2 kali apa gimana? Pertanyaannya gimana ini? orang yang hamil tua. Ya, orang meninggal. meninggal. Berarti Yang belum laki-laki. lahir. Belum. Tapi kan karena zaman sekarang ada istilah USG ya, tidak bisa diketahui itu jadi laki-laki atau perempuan ya. Itu pertanyaannya mensolatinya atau apanya? Niatnya begini. Jadi itu mengikuti pada ibunya, ya. Jadi kalau ada hukum-hukum kayak gitu, maka yang harus diikuti, yang harus dijadikan pokok adalah yang nampak oleh mata kita. Ya maaf ya. Ya maaf. Contoh dalam ilmu fikih. Hukum makan lalat kan nggak boleh, karena itu barang najis, haram hukumnya. Tapi bagaimana kalau ada lalat dalam buah? Ya, kita makan, nggak apa-apa, karena yang kita makan jambu. Di dalam jambu ada lalat, nggak apa-apa. Tetapi kalau lalat itu sudah terpisah dari jambu itu haram. Gitu. Maka yang dihukumi itu adalah perkara lahir kalau dalam fikih. Yang nampak kan, ya namanya ibu kan perempuan. Ya udah niatnya kepada itu. Itu milu bela. Iya. Jadi bahasanya janin itu mengikuti ibu. Sampai-sampai kalau terjadi begini, ini masalah ini keluar tapi masih membahas tentang janin ya. Sampai-sampai kalau sampai terjadi begini, motong sapi umpamanya, tapi betina nggak tahu kalau itu hamil. Itu bagaimana hukum janin? Itu halal atau haram? Hukumnya halal. Karena apa? Nah pemotongannya bagaimana? Pemotongannya itu mengikuti pemotongan indungnya. Indungnya kan nanti dalam keadaan dipotong sesuai syariat. Janinnya di situ yang mengikuti hukum di situ. Artinya janin indungnya sudah dikatakan halal menurut syariat, sudah dipotong sesuai syariat. Ya secara otomatis janinnya halal. Nah itu fakih. Jelas ya? Jadi saya harus menggunakan 2 kias. Pertama kita makan jambu di dalam ternyata ada alatnya, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah keluar kelihatan alatnya, ya dibisahin, nggak boleh dimakan. Karena memang itu najis, haram dimakan. Tapi kalau nggak tahu ya, ternyata ada lalatnya nggak apa-apa. Ya, selama tidak terpisah. Begitu juga tadi. Ya, jelas ya. Jadi dalam fikih itu yang dihukumi adalah perkara lahirnya, itu yang nampak, oleh mata kita itu yang dihukum. Jadi masalah sembelihan juga begitu.
Ada lagi nggak? Ada Ustaz. Silakan. Namanya ada orang gagal dalam keadaan kerja. Dalam keadaan Kerja. kerja. Ada pernah peristiwa tukang jahit mati di mesin jahit kan ada itu. Itu maksudnya matinya gimana Pak? Ya ini satu ini penting banget ya. Yang kelupaan keselip. Orang yang meninggal saat sedang kerja insya Allah syahid. Ya, syahid akhir. Selagi dia muslim tentunya ya. Syahid. Terus kalau ada pertanyaan bagaimana kalau orangnya itu ya maaf ya banyak lalainya. Haji nggak pernah ngaji. Ya sholat ya kadang iya kadang enggak. Jadi bahasanya walau sultan sekalipun itu pendosa durhaka, gitu ya. Apalagi sudah rajin ngaji, meninggal maaf dalam keadaan kerja ya syahid banget, ya. Sekalipun dia pendosa pun, ya asal kerjanya itu kerja yang halal ya tentunya syahid. Syahid akhirat. Iya. Orang itu mana yang itu? Iya. Iya, ya masalah amal tetap, masalah ngaji, sholat ada ya. Iya. Matinya kena tumbal itu Pak Ustaz. Aduh. Saya belum tahu ya. Tumbal ya. Iya. Kan biar kaya. Iya. Nah, gini ya saya jawab ya. Kalau kena tumbal itu karena ditumbalkan sebagai korban syahid. Ya. Ditumbalkan. Namanya ditumbalkan kan kita nggak punya kemauan keinginan kan? Ya, sebagai korban syahid. Sebagai korban. Pembunuhan itu ya. Ya masuk ke situ. Cuman pembunuhannya nggak fisik kelihatan kayak gitu. Syahid termasuk syahid adalah korban-korban perampokan, penjambretan kayak gini, motor dijambret jatuh meninggal juga syahid. Perampokan, korban perampokan juga syahid. Jelas itu ya. Jadi banyak sekali. Tapi syahid akhirat banyak ya. Ada lagi nggak? Ini sedikit Silakan. pernah menguburkan mayit, tapi si kubur itu nggak pernah surut airnya itu. Walaupun udah disedot, airnya keluar lagi. Jadi terpaksa dikuburin gitu semuanya itu. Ya. Ini yang ditanyakan apa? Dari siapa? Hukumnya itu maksudnya gimana gitu sih bagi si mayit gitu lah. Begini ya. Ini pertanyaannya boleh apa enggak gitu kan maksudnya? Oh iya itu bagi mayit itu gimana ntar hukumnya. Jadi kan kalau kita udah kasihan nggak ngerti kasihan tapi tetap paksa kuburin aja lah biarin daripada susah. Jadi begini. Nggak mungkin air itu. Kalau keadaan sudah urgent, itu nggak mengapa. Ya, memang sih ada istilah kasihan mengkasihan. Ya, terus memang kita harus memperlakukan mayit juga karena mayit itu manusia, makhluk mulia. Dalam keadaan hidup ataupun dalam keadaan sudah meninggal harus diperlakukan secara mulia. Kita sudah diusahakan disedot ya apa? Memang keadaan alam begitu lagi, ya. Sementara nggak bisa juga ditunda-tunda sampai besok. Nggak boleh dalam Islam. Ya sudah. Yang penting udah ada usaha. Ini satu lagi nih. Jadi dari saya, bagaimana kalau sampai tadi kan memandikan kan hukumnya wajib. Bagaimana kalau sampai terjadi ada korban kebakaran? Kalau sampai dimandikan itu bisa lepas tuh rusak. Maka tayamum. Ya. Ini khusus untuk korban kebakaran, lebih baiknya tayamum, jangan dimandikan. Khusus. Sebab akan merusak jenazah. Terus bagaimana kalau ada orang yang meninggal dalam keadaan terkubur, gali sumur, banyak kan cerita-cerita itu ya, penggali apa? Ya. Kita ambil nggak bisa, misalkan saking dalamnya. Itu yang perlu diketahui, tidak boleh disolatkan. Karena untuk mensolatkan jenazah itu harus dimandikan terlebih dahulu. Jadi tidak boleh memandikan jenazah dalam keadaan belum dimandikan. Tolong banget nih, ya ingat-ingat.
Makanya kalau sampai ada jenazah tidak bisa dimandikan, ya, kecuali memang bisa digantikan dengan tayamum, itu beda ya, kan sama-sama toharoh. Ya. Contohnya tadi yang terkubur nggak bisa diangkat, ya sudah jangan disolatkan, nggak boleh. Ya, jelas. Saya bukan ngarang, jelas di sini ya. Makanya saya yakin banget nggak boleh disolatkan bagi mayit-mayit yang terkubur kemudian nggak bisa diangkat. Gimana? Ya alasannya di situ bukan nggak ada wujud, tapi memang karena tidak dimandikan alasannya. Yang menjadi alasan kenapa tidak boleh disolatkan? Sholat gaib nggak? Ya nggak, pokoknya sholat apa aja. Ya, pokoknya terkait sholat mayit. Ya, alasannya apa? Karena tidak dimandikan. Ya kalau sholat gaib itu kan karena jauh, karena kita tidak hadir di situ, tapi kan mayit di sana dimandikan. Kan itu. Jadi beda. Jadi ini masalahnya karena memang tidak dimandikan, bukan berarti karena kita nggak lihat wujudnya. Iya, berarti biarin aja dong. Ya sudah. Tinggal udah gitu aja ya. Iya sudah. Ya kan mandi kan wajib. Nah? Mandi kan wajib kan. Ya, tapi kan karena memang ada suatu kubur di mana kita tidak memungkinkan untuk mengangkatnya. Mungkin saking dalamnya. Ya, Ya sudah ya, jangan disolatkan gitu ya. Sama campur kasih bukit. Iya. Ada lagi nggak? Belanja. Iya kan. Iya. Ada? Ini kelihatannya agak hidup ini majelis kalau kayak gini nih. Iya. Jadi, iya. Jadi saya kadang ngerasa agak ngerasa ini hidup gitu. Kadang kok sunyi seperti. Ya. Udah ya. Jam 10 lebih ya, insya Allah kalau misalkan masih ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan mayit, insya Allah di pertemuan mendatang kan masih